Nonton apa ya? Aku juga bingung, kayak gak kepikiran gitu mau nonton apa. Ya kan, kayak bosen gini aja terus. Kalau enggak cari di TikTok aja gimana? Boleh? Oke, cari ya. Saran film Indo. Oh, aku tahu nih, ini kayak film tentang kekerasan seksual gitu tahu. Oh iya, itu film Indo? Iya, film Indo, coba cari deh. Penyalin Cahaya. Oh ini? Iya, ini bener. Yuk, tonton yuk. Oke, yuk. Halo semuanya, kami dari kelompok Keichan, Kesos Cantik. Perkenalkan, nama saya Fahimi Nidin Aisyah dengan NPM 1703 1025 0029. Perkenalkan, saya Afia Faiza dengan NPM 1703 1025 0001. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia Amanda dengan NPM 1703 1025 0048. Perkenalkan, nama saya Kansa Sabila dengan NPM 1703 1025 0062. Oke, hari ini kita bakal memaparkan analisis kita mengenai film Fotokopier Penyalin Cahaya. Dan maka dari itu, selamat menyaksikan! Halo guys, kembali lagi sama kita di SCC Social Worker Calling. Oke, jadi aku bakal kasih sedikit sinopsis tentang film Fotokopier itu ya guys. Jadi film itu berkisah tentang seorang mahasiswa yang bernama Suryani atau biasa dipanggil Sur di dalam video itu. Nah, Suryani ini merupakan seorang relawan yang bekerja sebagai perancang website untuk teater kampus. Nah, pada suatu hari mereka tuh menaikkan lomba teater gitu ya guys, dan melakukan nama kampusnya. Lalu para anggota teater itu merayakan sekaligus pembubaran panitia di rumah si Rama. Acara itu tuh ada pesta gitu. Dan ini merupakan pesta pertamanya si Suryani. Jadi sebenarnya si Suryani itu nggak pernah ngikutin kegiatan semacam kayak gitu, karena dia tuh dilarang sama orang tuanya. Kayak ibaratnya si Suryani punya orang tua yang strict gitu. Nah, kurang beruntungnya si Suryani pada saat itu adalah foto-foto pada saat si Suryani mengadakan pembukaan itu, bikin pesta pembukaan itu tuh tersebar luas di media sosial, tapi tanpa si Suryani ketahui siapa yang banyak. Akhirnya adegan tersebut membuat si Suryani itu diusir dari rumah si ayahnya, karena dianggap telah merusak nama baik keluarga. Benar. Itu aja hal itu tuh bikin si Suryani semakin pontang-panting gitu loh, semakin bingung gitu. Terus akhirnya si Suryani ini bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya tuh adalah korban pelecehan seksual pada saat itu. Terus kejanggalan demi kejanggalan yang berdatangan tuh semakin memperkuat dugaan si Suryani ini bahwa memang telah terjadi sesuatu sama dirinya pada malam itu gitu. Jadi si Suryani ini punya bukti yang minim banget, tapi si Suryani tetap bersikeras untuk mencari tahu apa yang itu ya, mencari tahu pelaku itu. Tapi mirisnya dan sedihnya lagi si gak ada yang percaya sama si Suryani, karena si Suryani itu gak punya apa ya, gak ada relasi, gak punya banyak relasi. Jadi mereka tuh menganggap bahwa perkataan Suryani ini cuma bualan semata gitu guys. Tapi Suryani itu tetap menginginkan keadilan gitu, karena siapa sih yang nggak mau dapet keadilan serius kan gitu. Terus berawal dari niatnya itu, dia tuh mau menyerahkan bukti-buktinya tuh kepada kode etik kampus. Kayak pasti di setiap kampus tuh punya kode etik gitu untuk hal-hal yang seperti itu lah ibaratnya, kayak pekerja sosial di kampus gitu guys. Terus mereka si Suryani ini minta pengusutan gitu, tapi sang pelaku tuh punya kuasa yang jauh lebih kuat. Jadi membuat si Suryani ini semakin terpojokkan, karena bahkan kode etiknya pun justru membela si anak atau si pelaku semuanya ini ya benar. Dan si Suryani ini nggak bisa melakukan apapun lagi. Jadi Suryani ini disuruh klarifikasi gitu guys, klarifikasi buat permintaan maaf, karena dia tuh dianggap wah jembatan baik, benar banget. Nah, saya tuh nggak dari situ aja guys, karena si Suryani ini pengen banget kayak dapat keadilan. Akhirnya dia tuh yang tadinya sendiri, akhirnya dia mendapat dukungan dari dua temannya, dari orang yang sebelumnya juga ada di teater tersebut gitu guys. Jadi dua orang yang membantu si Suryani ini juga merupakan korban. Jadi mereka tuh 3 korban dari 8 korban yang diketahui. Terus akhirnya ketiganya pun kayak berusaha mencari bukti-bukti yang ada gitu, ibaratnya bukti-bukti yang emang udah di bukti kecilnya itu. Terus hal bukti itu juga kayak datang lagi gitu. Jadi mereka tuh mau mencari hadiah bukti tersebut itu susah, karena si pelaku itu punya kekuasaan tadi lebih tinggi dari mereka berdua, sedangkan mereka berdua bertiga itu nggak punya kuasa apa gitu loh. Jadi biasanya tuh sampai situ aja. Kemudian Suryani ini nggak terhubungan dari dua temannya yang termasuk korban pelecehan tersebut gitu. Jadi ketiganya itu berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa mereka tuh korban pelecehan seksual gitu. Dan sayangnya hal itu tuh kayak tidak teman, mereka karena punya kuasa dan si pelaku lebih
punya kuasa gitu. Jadi dimanapun si Suryani Rizky itu tetap kalah sama si pelakunya gitu loh. Tapi karena mereka nggak kata nyerah gitu, terus Suryani itu tetap teguh pada pendiriannya yang akhirnya bisa mengungkapkan fakta demi fakta gitu. Jadi kalau misalkan dari kenapa dikatakan diskon sosial ya, itu karena pertama di film itu ada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi di situ tuh disebutin kalau di dalam film itu si Yusuf angkatan kerja itu menjadi urban system yang tidak adil di kampusnya, terutama karena posisi dominan si pelaku atau si Rama tadi. Jadi selama itu tokoh sentral organisasi kampus yang tidak terlalu besar ibaratnya tersebut. Jadi saat suruh mencoba mengungkapkan kebenaran soal pelecehan seksual itu malah dikucilkan atau bahkan sampai dikeluarkan dari kampus gitu. Dan teori yang terlakukan itu dari Karl Marx itu, jadi relasi kuasa itu dimanfaatkan untuk mempertahankan posisi elit adalah itu posisinya si anak dan di pihak kampus itu. Sementara mereka yang dari posisi subordinat kayak siswa itu ditekan agar tidak melawan sistem. Nggak adil banget ya, mereka dibungkam. Iya, dan kenapa dikatakan ini dikatakan tidak berfungsi sosial itu karena institusi pendidikan yang harusnya menjadi tempat amat gitu pengembangan intelektual dan karakter, tapi justru malah menjadi alat represi. Ini menunjukkan diskusi lembaga sosial karena gagal melindungi korban dan tindakan keadilan. Oke, menurut aku tidak berfungsi yang menjadikan sentral dalam film fotokopier atau penyalihan itu adalah kegagalan sistem dan institusi kampus dalam menyediakan keadilan, perlindungan, dan mekanisme penanganan yang baik kepada korban kekerasan seksual. Nah, dampak utama dari kegagalan sistem ini adalah revitalisasi dan impunitas pelaku. Gambaran dari ketidakberfungsian ini terlihat jelas ketika pemeran utamanya nih guys, Suryani, sang korban itu tidak mendapatkan prosedur yang jelas saat melapor, melainkan justru kehilangan beasiswanya karena foto yang dia upload yang pas dia lagi mabuk itu tersebar dan dianggap telah merusak nama baik institusi, sebuah bentuk victim blaming institusional ya. Sementara Suryani tertekan secara finansial dan sosial, sang pelaku yaitu Rama justru tetap bebas dan dilindungi oleh kekuasaannya. Dan itu mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan justru dibiarkan oleh sistem marahnya. Pihak yang terdampak pun sangat luas ya. Suryani dan teman-teman lainnya pastinya menderita trauma dan kriminalisasi. Kemudian teman-teman yang mendukungnya pun harus mengambil resiko pribadi untuk mencari keadilan secara non-institusional. Mengingat tadi institusi yang diminta untuk perlindungan aja itu tidak menghilangkan Suryani ini, dan institusi kampus sendiri merusak kredibilitasnya dan menciptakan lingkungan tidak aman bagi produktivitas akademiknya gitu. Jadi emang strategi banget deh si Suryani ini dalam mencari keadilannya. Begitupun korban-korban sebelumnya gitu. Jadi oke, dari hal yang bisa kita lihat dari film itu pastinya dari solidaritas antar korban gitu. Jadi Sur itu mungkin awalnya kayak merasa dia salah satu korban dan merasa paling punya banyak masalah dan nggak ada yang bisa nemenin dia, tapi katanya tuh enggak gitu. Sur itu tidak berjuang sendirian, dia mendapat bantuan dari teman masa kecilnya yang bersedia untuk mempertahankan kerjaannya dan berikan tempat tinggal. Nah lalu ada juga keberanian Sur untuk menyebarkan bukti-bukti yang telah disebar ke seluruh kampus yang pada akhirnya itu membuat para korban-korban yang lain itu jadi gue juga harus bisa berani untuk menunjukkan keadilan gitu kan. Jadi akhirnya korban-korban itu ikut melakukan hal yang sama gitu. Terus juga dari momen ini tuh menunjukkan bahwa berfungsi sosial itu dapat dipulihkan ketika para korban itu mau bersatu gitu. Terus selanjutnya itu ada juga pemanfaatan kemampuan. Jadi kalau kita lihat dari film tersebut itu, Sur itu kan adalah seorang perancang web dan temannya itu seorang fotokopi ya. Jadi pastinya mereka ini punya pemahaman dan pemahaman tentang dunia digital. Jadi mana itu sangat berguna ya dalam menelusuri dari jejak pelaku sama bukti-bukti yang harus mereka kumpulkan gitu. Lalu juga ada mungkin dari kegigihan para korban ya, meskipun Sur itu biasa semua dicabut, terus diusir dari rumah dan dapat tuduhan yang benar-benar menyakitkan ya, Sur itu nggak nyerah dan dia tetap gigih dalam mencari kebenaran meskipun harus berhadapan dengan sistem kampus dan bahkan keluarganya sendiri gitu. Peran dari pekerja sosial itu jadi penting banget karena bukan cuma buat mendampingi korban, tapi pekerja sosial ini juga memastikan korban itu bisa pulih dan dia tuh tetap punya masa depan gitu buat tetap hidup di jalan dia gitu. Nah yang pertama tuh pekerja sosial itu
berfungsi sebagai pendamping dan pelindung korban, di mana pekerja sosial melakukan asesmen kebutuhan dan resiko yang mereka tuh berusaha untuk memahami kondisi korban dari sisi fisik, emosi, dan juga psikologisnya. Kayak apakah korban itu butuh tempat yang aman, butuh konseling, atau butuh bantuan pendidikan gitu. Lalu pekerja sosial juga kasih dukungan psikososial dan juga kasih dukungan konseling jika dibutuhkan. Itu kayak menciptakan ruang aman bagi korban buat berbicara, buat sharing apa yang dia rasain, dan juga buat memproses traumanya. Dan pekerja sosial ini biasanya merujuk ke psikolog atau psikiater kalau korban itu membutuhkan juga. Lebih dari itu, pekerja sosial juga berperan dalam advokasi hak korban, yaitu memastikan korban itu tetap bisa menjalani pendidikannya, mendapat perlindungan hukum, dan juga tidak kehilangan hak-haknya. Mereka juga ikut nih mendampingin si korban di proses hukum, yaitu dia berkoordinasi dengan pengacara ataupun lembaga bantuan hukum supaya proses hukumnya ini yang tadinya sensitif ini buat korban tidak menimbulkan trauma baru buat si korban ini. Dan yang gak kalah penting juga, pastinya membantu korban membangun kembali rasa percaya diri dia dan hubungan sosialnya, hubungan dengan lingkungan sekitarnya, supaya dia tuh bisa berfungsi lagi sesuai dengan fungsi sosialnya dia secara normal di lingkungan kampus ataupun masyarakat. Dan pekerja sosial ini bisa jadi jembatan antara korban dan juga pihak kampus untuk mendorong respons kampus untuk berlaku adil pada si korban maupun tidak berpihak kepada si pelaku yang mempunyai kuasa lebih besar itu. Kalau misalnya di sisi keluarga, pekerja sosial ini bisa membantu mengubah cara pandang si kedua orang tua ini yang menyalahkan korban dan bisa menguatkan dukungan keluarga supaya korban ini gak merasa sendirian. Nah, lalu buat pelaku sendiri, pekerja sosial ini punya peran yang penting juga dalam mendorong pertanggungjawaban hukum. Kalau ada mekanisme rehabilitasi perilaku, mereka juga bisa ikut dalam proses itu supaya rantai kekerasan ini bisa diputus dan tidak terjadi lagi ke korban-korban selanjutnya. Oke, sebelum aku menjawab pertanyaannya nih, aku mau refresh dikit dulu kali ya mengenai dasar-dasar pekerjaan sosial. Jadi, pekerjaan sosial atau yang biasa kita sebut sebagai peksos, itu adalah profesi yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan komunitas agar dapat menjalankan fungsi sosial secara optimal. Yang artinya, mereka mampu memenuhi kebutuhan dan berinteraksi sehat dengan lingkungannya. Nah, film ini tuh secara jelas menunjukkan terbentuknya fungsi sosial di kampus tersebut. Institusi yang seharusnya menjadi sumber daya dan pelindung justru malah berubah menjadi penghambat keadilan nih. Kaitannya ke pekerjaan sosial itu pasti kencang banget guys, karena kita itu kan pasti fokus pada perbaikan fungsi sosial. Nah, contohnya aja, ketika Suryani melaporkan kasusnya, ia malah kehilangan beasiswanya karena dibilang oleh kampusnya, ia sudah merusak nama baik kampus karena soal foto tersebut. Nah, ini tuh adalah bentuk reviktimisasi institusional atau sistem yang gagal terlindungi. Dan hal itu tentunya menyalahi prinsip dasar pekerjaan sosial guys, yaitu martabat dan harga diri klien. Kampus, alih-alih menghormati Suryani sebagai penyintas, malah menjatuhi hukuman atas dasar moral yang sempit, yaitu sebuah praktik pelabelan korban atau victim blaming yang fatal. Wah, dari situ aja, prinsip utama kita, yaitu keadilan sosial, itu tuh udah langsung diuji di sini. Dan peran peksos itu harusnya sudah menjadi gergaji yang memotong ketidakadilan tersebut di 3 level intervensi yang kita tuh udah belajar tentang ini guys. Oh, itu yang ini ya, mikro, mezo, dan makro. Ya, Oke. Itu ada intervensi mikro, intervensi mezo, dan intervensi makro. Yang mau menjabarkan satu nih. Jadi yang pertama dari intervensi mikronya atau dari klien individu, si peran pertama peksos ini adalah sebagai konselor dan pendukung psikososial untuk membantu si Suryani ini mengelola trauma dan membangun daya tahannya. Namun ini tuh nggak cukup guys. Peksos itu ternyata juga harus menjadi fasilitator agensi, yaitu untuk menguatkan kembali kemampuan Suryani untuk bertindak dan mengambil keputusan atas hidupnya sendiri, seperti yang dilakukan saat mencari bukti gitu. Kemudian kita lanjut lagi nih ke intervensi mezo, yaitu di jaring sosial. Sebagai pekerja sosial, kita tuh harus membantu mengorganisir dan memperkuat jejaring supportnya kayak dilakukan Amin dan teman-temannya, karena solidaritas teman-teman sebagai sumber daya klien yang paling powerful. Jadi kita nggak merasa sendiri ya. Dan yang terakhir yaitu intervensi makro atau advokasi sistemik. Nah, kali ini paling vital yang diajarin di film fotokopier tadi. Sebagai peksos, kita harus berperan sebagai advokat keadilan sosial, dan tugas kita adalah menggebrak sistem dan menuntut reformasi kebijakan dari kampus yang tidak bisa melindungi tadi. Dan peksos itu harus mendesak pembentukan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang independen, transparan, dan pihak pada korban. Dan kita tuh gak hanya sekadar membantu individu guys, tapi mengubah lingkungan agar tidak lagi memproduksi korban-korban baru. Jadi memang kalau kita kulik dari film fotokopier ini, peran peksos benar-benar krusial banget. Dan area peksos itu tuh bisa banget membantu Suryani dan korban-korban lainnya untuk survive dari masalah yang
Jadi kita tahu ya cukup sulit untuk dilalui karena kekuasaan si Rama yang wah powerful banget ya di kampus tadi gitu. Oke, jadi di film Fotokopian ini tuh aku baru menyadari bahwa ternyata tuh ada plot twist ya guys. Jadi kayak emang aku ngerasa suatu film itu berhasil ketika kita bisa tertipu dengan plot twistnya tersebut. Nah, jadi di sepanjang film itu kan Suri itu ngira pelaku utamanya itu Tarik ya atau senior lainnya yang memaksa minum. Tapi ternyata tuh penonton dikejutkan ketika pelaku yang sebenarnya itu adalah Rama gitu. Yaitu Rama itu adalah penulis naskah teater yang dikenal karismatik, dihormati dan tampak paling berkuasa secara intelektual dan finansial. Nah, hal ini tuh menjadi bukti bahwa pelaku kekerasan seksual itu seringkali bukan orang asing ya atau individu yang tampak jahat, melainkan seseorang yang memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh di lingkungan sosial korban gitu. Lalu itu juga ada bentuk kekerasan seksual yang luas dan kompleks. Jadi di situ kita bisa lihat adanya fetish ya. Jadi fetish itu kayak eksploitasi gambar. Jadi motif utama pelakunya itu adalah eksploitasi tubuh korban melalui foto-foto telanjang yang diambil saat korban itu tidak sadar gitu. Yang itu untuk dijadikan materi seni instalasi atau bisa jadi untuk objek fetish pribadi gitu. Nah, lalu ada plot twist lainnya itu ketika Suri mengetahui bahwa Tarik yang awalnya dia curigai itu ternyata juga merupakan korban kan, dan ini tuh memperlihatkan bahwa kekerasan seksual itu tidak mengenal gender. Jadi juga dapat kekerasan seksual itu juga dapat menimpa laki-laki yang kemudian jadi tertekan dan trauma gitu. Lalu selanjutnya itu ada pihak kampus yang tidak berpihak pada korban gitu. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas ya, kampus itu malah mencabut beasiswa SUR hanya berdasarkan foto saat mabuk tanpa mengusut kasus tersebut lebih dalam, di mana rasa sangat gak ada nggak sih gitu kan. Jadi ini tuh menunjukkan betapa mudahnya kampus itu lebih mementingkan citra publik ya daripada keselamatan dan keadilan bagi mahasiswanya. Jadi pihak kampus dan ayah Sur pun cenderung menyalahkan korban dan memutarbalikkan fakta, membuat Sur tuh seolah-olah gila ya atau berhalusinasi gitu. Jadi secara keseluruhan ini Fotokopian ini memberikan pendidikan bahwa bukan hanya main plotis ya, tetapi juga pada realitas tentang betapa kompleks dan rentannya seorang korban ketika berhadapan dengan kekuasaan gitu. Kalau menurut aku film itu benar-benar relatable banget sama kejadian kita, maksudnya kayak sekitar lingkungan kita itu di Indonesia, apalagi karena ini film kan mengangkat masalah tentang kekerasan seksual ya, yang sangat amat disayangkan itu sangat nyata dan juga malah terjadi di lingkungan kita sendiri, di lingkungan kampus ataupun atau perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kekerasan itu bisa terjadi di mana aja, kayak nggak cuma di ruang kelas tapi juga di lingkungan kampus, saat kegiatan organisasi ataupun KKN, bahkan juga di media sosial. Dan yang bikin miris itu pelakunya seringkali memanfaatkan kekuasaan mereka yang punya jabatan atau posisi lebih tinggi, dan pelaku itu bisa beragam, bukan cuma teman sebaya, bahkan seperti dosen atau senior ke junior ataupun bahkan staf kampus. Dan bentuknya juga macam-macam, mulai dari ucapan nggak senonoh, pengiriman sexting tanpa izin, sampai juga tindakan fisik yang bahkan lebih parah. Dan masalah dari ini semua itu adanya kasus yang terungkap tuh cuma sedikit. Ibarat tuh sebutannya fenomena gunung es, karena banyak banget korban yang takut atau malu untuk speak up dan khawatir malah nantinya itu disalahkan sama orang-orang sekitar. Dan berdasarkan data dari survei dosen tahun 2020, yaitu sebanyak 77% dosen menyebutkan bahwa kekerasan seksual ini pernah terjadi di kampus mereka. Dan yang paling bikin heboh itu 60% dari kasus itu nggak pernah dilaporkan. Komnas Perempuan juga menegaskan kalau perguruan tinggi ini adalah tempat paling rawan di ranah pendidikan, bukan tempat ruang aman seperti yang kita iming-imingkan itu. Dan situasi penanganannya pun rumit, sama seperti yang digambarkan di film Penyalin Cahaya ini. Dan kampus ini seringkali memilih untuk menutup-nutupi kasus demi nama baik institusi, yang akhirnya membuat pelaku nggak dapat sanksi tegas, dan korban ini malah sering kali jadi sasaran stigma negatif atau victim blaming. Tapi ada sedikit harapan kalau pemerintah ini sudah mengeluarkan undang-undang hukum yang kuat, yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Adanya peraturan pemerintah ini mewajibkan setiap kampus membentuk satuan tugas atau satgas PPKS yang bertugas untuk menangani masalah tersebut. Dan ini adalah pengakuan bahwa masalah ini nyata dan butuh keseriusan penuh untuk ditangani. Dan dari situlah potret nyata yang disajikan oleh film dari Penyalin Cahaya ini bukan sekedar tontonan, bahkan juga bisa menjadi edukasi buat kita semua tentang realitas yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan itu juga penting pastinya peran kita untuk berhenti menutup mata dan juga mulai membuka diri kita untuk menjadi ruang aman bagi mereka. Kalau misalkan kampus itu nggak bisa jadi ruang aman, jadi kita tuh harus membuka diri kita buat jadi tutor sebaya mereka gitu, buat kita jadi konseling mereka juga. Dan kekerasan seksual ini bukan masalah sistemik, bukan sekedar individu yang juga harus disembunyikan kayak gitu. Udah jadi tugas kita semua juga sebagai mahasiswa dan juga
warga-warga di kampus ini untuk memastikan bahwa kampus ini benar-benar menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Jadi kita harus mendukung korban untuk berani berbicara, untuk menghilangkan stigma yang menyalahkan mereka, dan juga memastikan pelaku siapapun dia dan setinggi apapun jabatannya untuk mendapatkan sanksi yang tegas dan juga setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Yep. Today's social welfare calling session is finally done. Stop kekerasan seksual. Bye.